Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari pertemuan kita kali ini kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kabarnya anak-anak? Sehat-sehat bukan? Alhamdulillahirabbil alamin. Tapi ingat, tetap jaga protokol kesehatan. Pakai masker ketika akan keluar. Seperti ini. Kemudian rajin cuci tangan pakai sabun dan jaga jarak aman. Semoga kita semua selalu dilindungi oleh Allah dan diberi kesehatan. Amin. Pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas bab sholat sunnah berjamaah dan sholat sunnah munfarid. Seperti kita tahu, sholat adalah ibadah yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Sholat hukumnya yang pertama ada yang wajib, yang fardu, yang biasa kita lakukan setiap hari. Apabila kita meninggalkan, kita berdosa dan tidak ada alasan untuk bisa meninggalkannya. Yang kedua, hukum sholat yaitu sunnah. Sunnah itu apabila kita mengerjakan, kita mendapatkan pahala dan kebaikan. Apabila ditinggalkan, kita tidak berdosa. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas apa saja sholat sunnah yang harus dikerjakan dengan berjamaah, apa saja sholat sunnah yang harus dikerjakan secara munfarid, atau apa saja sholat sunnah yang bisa dikerjakan dengan cara berjamaah dan munfarid. Kita saksikan penjelasan di video setelah ini. Perhatikan dengan baik. Utamakan yang wajib, cintai yang sunnah. Sebuah kata bijak yang sangat indah. Kita harus mengutamakan yang wajib dan mencintai yang sunnah. Pada kesempatan kali ini kita mengambil tema lebih dekat kepada Allah dengan mengamalkan sholat sunnah. Sholat sunnah dibagi menjadi 3. Yang pertama, sholat sunnah yang harus dilaksanakan dengan berjamaah. Yang kedua, sholat sunnah yang harus dikerjakan secara munfarid atau sendirian. Yang ketiga, sholat sunnah yang boleh dikerjakan secara berjamaah dan munfarid. Sholat sunnah yang harus dikerjakan secara berjamaah artinya sholat sunnah ini harus dikerjakan secara berjamaah dan tidak boleh munfarid. Ciri-cirinya biasanya sholat sunnah yang harus dikerjakan secara berjamaah itu ada khutbahnya. Kemudian sholat apa saja yang harus dikerjakan secara berjamaah? Yang pertama, sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha, sholat istisqa, sholat khusuf atau gerhana matahari, sholat khusuf atau gerhana bulan. Ada 5. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, sholat Idul Fitri dan Idul Adha atau disebut sebagai sholat Aidain. Kalau Idul Fitri dilaksanakan pada tanggal 1 Syawal ketika kita merayakan hari raya Idul Fitri. Kalau Idul Adha pada tanggal 10 Dzulhijjah ketika merayakan hari raya Idul Adha. Selanjutnya tata cara sholat Aidain, yaitu yang pertama sholat Aidain itu harus berjamaah tanpa adzan dan iqamat. Kemudian untuk niatnya sholli sunnata li'idil fitri raq'ataini lillahi ta'ala untuk Idul Fitri, sholli sunnata li'idil adha raq'ataini lillahi ta'ala untuk Idul Adha. Jika jadi imam ditambah imaman lillahi ta'ala, kalau makmuman lillahi ta'ala. Tata cara selanjutnya adalah rakaat pertama itu 7 kali takbir selain takbiratul ihram, kemudian membaca Fatihah, rukuk, sujud seperti sholat biasa, sedangkan rakaat kedua 5 kali takbir selain takbir berdiri. Kemudian setelah salam dilanjutkan dengan khutbah. Kemudian yang kedua itu adalah sholat istisqa. Sholat istisqa adalah sholat meminta hujan. Apabila kita dilanda kemarau panjang, kita dianjurkan untuk sholat istisqa. Tata caranya yaitu dengan cara yang pertama, sebelum sholat itu dilaksanakan kita dianjurkan untuk puasa 3 hari.
dengan disertai bertaubat kepada Allah, memperbanyak istighfar. Kemudian hari keempatnya dilaksanakan sholat istisqa di tanah lapang dengan menggunakan pakaian yang sederhana dan hewan-hewan peliharaan juga dibawa ke tanah lapang. Sholat sunnah selanjutnya adalah sholat kusuf dan sholat khusuf. Sholat gerhana matahari disebut dengan sholat kusuf, sedangkan sholat gerhana bulan disebut dengan sholat khusuf. Hukumnya adalah sunnah muakkad. Waktu pelaksanaannya sejak mulai terjadinya gerhana bulan atau matahari sampai bulan atau matahari itu utuh kembali. Tata caranya adalah sholat 2 rakaat dengan 2 rukuk setiap rakaatnya. Itulah yang membedakan dengan sholat lainnya. Jadi setelah rukuk yang pertama, berdiri lagi untuk membaca surat Fatihah dan surat pilihan, kemudian melaksanakan rukuk yang kedua. Untuk pembagian sholat sunnah selanjutnya yaitu sholat sunnah munfarid, sholat sunnah yang harus dilaksanakan sendiri. Ada 3, yaitu sholat sunnah rawatib, sholat sunnah tahiyatul masjid, dan sholat sunnah istikharah. Sholat sunnah munfarid yang pertama adalah sholat sunnah rawatib, yaitu sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu. Apabila dilaksanakan sebelum sholat fardu, maka disebut sholat sunnah rawatib qobliyah, dan apabila dilaksanakan setelah sholat fardu, maka disebut dengan sholat sunnah rawatib ba'diyah. Menurut hukumnya, sholat sunnah rawatib dibagi menjadi 2. Yang pertama, sholat sunnah rawatib muakkad, yaitu yang sangat dianjurkan. Yang kedua, sholat sunnah rawatib ghairu muakkad, yaitu yang kurang ditekankan pelaksanaannya. Ya, bisa kalian cermati mana yang termasuk yang muakkad dan mana yang ghairu muakkad. Adapun niatnya, apabila sholat sunnah rawatib itu qobliyah, contoh qobliyah subuh, maka niatnya adalah usolli sunnata qobliyata subhi raq'ataini lillahi ta'ala. Apabila ba'diyah, contoh ba'diyah maghrib, usolli sunnata ba'diyatal maghribi raq'ataini lillahi ta'ala. Untuk niat, tidak harus menggunakan bahasa Arab. Untuk sholat apapun, bisa menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa yang lainnya. Untuk sholat sunnah selanjutnya itu sholat sunnah tahiyatul masjid, yaitu sholat sunnah untuk menghormati masjid. 2 rakaat dilaksanakan ketika kita masuk masjid sebelum duduk. Sholat sunnah munfarid yang ketiga adalah sholat sunnah istikharah, yaitu sholat sunnah 2 rakaat dengan maksud untuk memohon petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menentukan pilihan terbaik di antara 2 pilihan atau lebih. Sholli sunnatal istikharati raq'ataini lillahi ta'ala. Itu niatnya dan pelaksanaannya seperti sholat biasa. Kemudian untuk pembagian sholat selanjutnya yaitu sholat sunnah yang bisa dikerjakan secara berjamaah dan munfarid, yaitu yang pertama sholat tahajud, yang kedua sholat duha, ketiga sholat tarawih, keempat sholat witir, dan yang kelima adalah sholat tasbih. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah sholat tahajud. Sholat tahajud adalah sholat sunnah yang dilaksanakan setelah tidur pada waktu malam hari dan setelah sholat isya sampai terbitnya fajar. Waktu pelaksanaannya yang paling utama adalah sepertiga malam yang terakhir. Kemudian untuk selanjutnya yang kedua adalah sholat duha. Sholat duha adalah sholat yang dikerjakan pada waktu pagi hari, yaitu ketika matahari naik kira-kira 1 tombak sampai menjelang waktu zuhur. Paling sedikit 2 rakaat dan paling banyak adalah 12 rakaat. Cara pelaksanaannya sama dengan sholat biasa. Yang ketiga adalah sholat tarawih. Sholat tarawih adalah sholat sunnah yang dilaksanakan pada malam bulan Ramadan. Waktu pelaksanaannya adalah setelah sholat isya sampai waktu fajar. Kemudian jumlah rakaatnya boleh 8, 20 atau 36. Sholat sunnah selanjutnya adalah sholat sunnah witir. Sholat witir adalah sholat sunnah yang jumlah rakaatnya ganjil, dilaksanakan pada waktu malam hari setelah sholat isya. Yang terakhir atau yang kelima adalah sholat tasbih. Sholat tasbih adalah sholat yang dilaksanakan dengan memperbanyak tasbih. Sholat tasbih dilaksanakan 4 rakaat. Jika dilaksanakan siang hari, maka 4 rakaat itu dengan 1 salam, dan jika dilaksanakan malam hari, maka 4 rakaat itu dengan 2 salam. Perintah Allah di dalamnya pasti ada hikmah, larangan Allah pasti ada mudarat. Hikmah sholat sunnah yang pertama, disediakannya jalan keluar dari segala permasalahan, kemudian menambah kesempurnaan sholat fardu, menghapus dosa sebagai ungkapan rasa syukur, mendatangkan keberkahan dan hidup menjadi tentram dan nyaman. Demikian materi yang bisa disampaikan. Sekian dan terima kasih. Utamakan yang wajib,
cintai yang sunnah. Tetap semangat belajar dan sehat selalu. Ya, sudah dapat dipahami tentang sholat sunnah berjamaah dan sholat sunnah munfarid? Alhamdulillah, sudah bisa dipahami anak-anak ya. Coba saya tes dengan beberapa pertanyaan. Yang pertama, sholat sunnah yang harus dikerjakan dengan jumlah rakaat ganjil, namanya sholat sunnah apa? Ya, sholat sunnah witir. Yang kedua, sholat sunnah yang harus dikerjakan secara munfarid. Coba sholat sunnah apa saja? Bagus, sholat sunnah rawatib, sholat sunnah istikharah, dan sholat sunnah tahiyatul masjid. Kemudian sholat sunnah yang dikerjakan untuk memohon petunjuk mana yang terbaik, namanya sholat sunnah apa itu tadi? Sholat sunnah istikharah. Oke, saya kira kalian sudah bisa memahami. Semoga pertemuan kita kali ini walaupun jarak jauh dapat membawa manfaat. Amin. Ya, kita akhiri pertemuan kali ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.